Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya dari Digimaya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas cara melakukan conversion tracking pada form yang menggunakan thank you page ya, dan saya implementasikan di form ini, form konsultasi gratis Google Ads ini ya. Jadi ketika orang selesai mengisi form ini, lalu klik tombol kirim permintaan, lalu dia masuk ke halaman terima kasih gitu ya, halaman thank you page. Nah, di Google Tag Manager-nya jika kita menemukan kondisi seperti itu, maka kita bisa membuat triggernya ya dengan menggunakan page view, kan begitu ya. Nah, misalnya di sini ya, pakai page view lalu kita pilih path-nya apa, page path-nya apa ya. Nah, di sini kondisinya landing/thanks. Jadi ini mungkin bisa dibilang proses conversion tracking form yang paling mudah ya ketika ada thank you page-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika formnya itu tidak di redirect ke thank you page saat berhasil disubmit gitu ya. Nah, di sini saya akan contohkan ada form dari plugin Contact Form 7 ya. Nah, jadi kalau kita isi gitu ya formnya, lalu kita klik tombol submit. Nah, dia hanya akan muncul seperti ini. Dia tidak di redirect. Jadi URL-nya nggak berubah gitu. Tapi bagaimana cara trackingnya gitu ya? Tentu saja tidak mungkin kita pakai cara yang sama dengan form yang ini yang diarahkan ke thank you page gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas penjelasannya, caranya di video ini. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Halo semuanya, sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, saya mau kasih info buat teman-teman yang tertarik mengikuti pelatihan Google Ads. Kalian bisa join di program kami Google Ads Next Gen, sebuah program pelatihan Google Ads untuk pemilik bisnis yang diselenggarakan atas dukungan Google Indonesia dan Digimaya. Silahkan kunjungi halamannya di digimaya.com/nextgen untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Thank you semua. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya untuk panduannya, tutorialnya ya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek ya apakah form ini saat kita berhasil submit itu dia mengirimkan data layer ya. Ada nggak data layernya nih? Informasinya ada nggak di sana gitu ya, sehingga kita bisa jadikan itu sebagai trigger gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita preview atau kita debug halaman formnya ya. Lalu kita uji coba mengisi formnya, apa yang terjadi gitu di balik layarnya gitu ya. Nah, di sini sudah connect ya. Kita lihat di sini juga sudah connect. Lalu kita coba isi. Jadi nanti perhatikan di bagian sini ya, apakah ada event yang di-push. Oke? Setelah kita submit untuk formnya. Nah, kita isi lagi, kita coba. Lalu kita submit. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada event yang di-push. Ini event namanya ya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Nah, ini karena ya kita menggunakan GTM4WP. Ya, jadi di GTM4WP itu sudah ada fitur Contact Form 7 ya, tinggal kita centang aja di situ ya. Nah, jadi dia akan mempush data layer itu di bagian sini, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut sih terkait data layer ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan tuh di sini. Ini data layernya ya. Di mana data layer itu bahkan ada informasi apa yang saya submit. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk keperluan enhance conversion ya. Nah, itu nanti di materi berikutnya gitu. Nah, tapi paling tidak di sini ya ada yang bisa kita pakai nih, event yang bisa kita pakai. Kalau sudah ada event seperti ini gampang ya. Artinya nama eventnya ini kan. Nah, ini tinggal kita copy. Ya, ini konsepnya mirip dengan saat kita tracking conversion action untuk tombol yang ini. Dia pakai event juga kan, yang join chat. Masih ingat ya? Nah, jadi
di bagian sini, ini sudah kita copy, kita masukkan ke sini. Kita bikin triggernya boleh ya, bikin dulu triggernya. Ini seperti ini, custom event. Nah, kita new, kita pilih custom event, masukin di sini. Nah, di sini kita kasih nama gini aja ya. Contact form 7 submitted ya. Setelah berhasil disubmit, kita simpan. Nah, sudah selesai nih. Ya kan? Kita sudah bikin triggernya, tinggal tagnya ya. Oke, kita asumsikan aja tagnya kita mau pakai yang ini kodenya ya. Jadi tidak perlu generate lagi untuk bikin conversion action gitu ya. Nah, ini nanti tinggal lihat aja materi trackingan yang lainnya gitu ya. Nah, ini saya duplikat aja dari yang sini. Ya. Atau sebenarnya ini juga boleh saya edit ya. Saya tinggal ganti. Jadi seolah-olah ininya ya seperti ini form submission, tapi ini nanti kita pakai contact form 7 gitu ya. Jadi triggeringnya ini kita tinggal ganti, kita pilih ini gitu. Jadi yang ini asumsikan aja kita ganti untuk contact form 7 gitu ya. Nah, ini kita simpan. Oke. Ya, jadi ini connect-nya dengan trigger contact form 7. Nah, sekarang kita coba tes ya, kita preview. Kita preview lagi. Oke, kita tunggu. Udah connect. Ya, di sini belum ada. Di sini kita coba tes. Ini juga udah connect, kita tes. Ya, kita submit. Nah, saat kita submit, maka di sini kita lihat nih contact form 7-nya fired ya. Dia fired-nya terhadap event nomor 13. Nah, tuh. 13 ini aktif ya yang contact form 7. Paham ya, teman-teman ya? Jadi seperti itu kondisinya. Jadi pastikan ketika form itu tidak ada thank you page-nya gitu ya, pastikan dia punya event-nya di sini ya, pastikan punya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana jika plugin yang teman-teman pakai formnya itu nggak ada eventnya gitu. Nah, yang harus teman-teman cari adalah script yang disebut sebagai auto event listener ya, suatu script yang membantu untuk mempush data layer dari suatu plugin lah, biasanya gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini, kalau saya tidak pakai contact form 7, bukan contact form 7. Saya pakai contact form 7 tapi ininya bukan pakai GTM4WP. Ya, ini kan nggak ada nih. Ya. Ya mungkin form submit ada tapi mungkin dia nggak spesifik ke sini ya. Ini kan lebih spesifik ke contact form 7 gitu ya. Nah, jadi ada auto event listener yang saya bilang ya. Nah, ini saya kasih linknya juga di sini nih. Contohnya. Nah, jadi auto event listener itu ya berupa script aja. Ini saya contohkan. Nah, ini ya auto event listener. Ini memang script yang biasanya dibuat oleh pembuat plugin juga sih biasanya ya. Gitu. Jadi mereka biasanya udah menyiapkan gitu. Jadi script ini dipasang di Google Tag Manager. Jadi dipasangnya di sini. Di tag ya. Nah, jadi seandainya tadi nggak pakai plugin GTM4WP ya, ini cuman saya pasang begini aja nih. Nah, terus triggernya all pages atau halaman itu juga boleh sih, halaman apa namanya formnya ya, kalau ada di sini ya, nanti dibikin gitu halaman contact form 7-nya. Nah, jadi nanti ini akan terkirim nih, gitu ya. Ini kita coba boleh ya, auto event listener contact form 7. Ini dia muncul nggak ya? Jadi nanti nama eventnya ini nih. Ya, ini saya kasih nama deh tambahan di Jimaya misalnya ya buat pembeda nih. Oke, kita coba ya, save ya. Kita tes ya. Kita tes. Oke, connect. Connect ya. Oke, di sini belum ada ya. Kita isi lagi
lalu kita submit. Berhasil di-submit, kita lihat di sini tuh. Yang Digimai ini, ya kan? Jadi konsepnya selalu seperti itu. Kita cari auto event listener, lalu kita implementasikan, kita pastikan muncul di sini hanya saat ada orang yang submit form itu gitu, berhasil. Nah, ini yang akan dijadikan custom event. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di materi lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami.